Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu RW yang senantiasa mengikuti pengajian kita, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Ernawati, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama melaksanakan pengajian rutin kita setiap Sabtu sore ini. Alhamdulillah, anggotanya tetap istiqomah ya, yang baru bergabung semoga tetap istiqomah ya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi di awal kita yasinan itu kita peruntukkan untuk orang tua kita ya. Jadi alhamdulillah, seperti kayak Mama Kawawan, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat orang tuanya. Itu tanda kesyukuran kita masih bisa merawat orang tua kita, dan kita sebagai anak harus memang merawat orang tua kita ya. Orang tua kita sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita, membiayai kita sampai kita besar dan sampai kita berhasil. Nah, tiba gilirannya orang tua kita sudah maksudnya sudah tua, maka tugas lagi kita untuk merawat, dan itu sebuah kesyukuran bagi kita anak kalau kita diberi kesempatan untuk merawat orang tua kita ya. Itu menjadi ladang ibadah kita ya. Ya, jadi kita niatkan untuk itu semua sebagai ibadah kita, dan itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya ya, berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Dan semoga orang tua kita ini segera sembuh ya, segera kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk saya pada sore hari ini mungkin ibu sabar, tapi ini adalah momen tugas saya sebagai penyuluh mengingatkan ya, mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Apalagi ini adalah saatnya yang tepat yang saya berikan karena ini terkait apa yang kita akan insya Allah kita akan laksanakan pada minggu depan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bahwa ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan ketika kita memasuki bulan Zulhijjah ya. Ini kan kita nanti hari Kamis ini, Kamis tanggal 30 kita sudah masuki bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Nah, ada amalan-amalan yang kita lakukan, terutama yaitu yang pertama kita lakukan adalah kita berpuasa pada bulan Zulhijjah. Nah, yang sering kita lakukan itu kita berpuasa 89 ya, 89. Nah, kesempatan kali ini saya menyampaikan, semoga ibu-ibu, saya mengingatkan ibu-ibu, sebenarnya ibu sudah tahu tapi saya mengingatkan, hari Kamis nanti tanggal 1 Zulhijjah, maka marilah kita berpuasa. Kita berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 9 hari. Nah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan ya. Jadi jangan kita lewatkan apabila ada amalan-amalan sunnah
yang bisa kita laksanakan ya. Mari kita laksanakan, karena kalau kita bilang nanti tahun depan, adakah jaminan tahun depan kita masih rinci bulan Zulhijjah ya? Sebentar malam saja besok pagi itu kita tidak ada yang jamin bahwa kita besok pagi masih hidup ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan, kita bisa laksanakan. Kita berpuasa pada 1 Zulhijjah. Jadi ada keutamaannya. Puasa 1 Zulhijjah itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Itu 1 Zulhijjah. Kemudian untuk 2 Zulhijjah, seakan-akan kita telah beribadah selama setahun penuh ya. Kemudian kalau puasa yang ketiga Zulhijjah itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Nah kalau 4 Zulhijjah kita berpuasa, maka Allah akan menyelamatkan dari kesengsaraan dan kemiskinan ya. Kemudian puasa 5 Zulhijjah akan terbebas dari kemunafikan dan siksa kubur ya. Kemudian yang keenam, puasa 6 Zulhijjah Allah akan memandang dengan pandangan rahmat. Kemudian puasa yang ke-7 Zulhijjah Allah akan menutup 30 pintu kesusahan dan kesukaran serta membuka 30 pintu kesenangan dan kemudahan ya. Kemudian yang ke-8 itu puasa Tarwiyah yang sering kita lakukan, yaitu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya, itu pahalanya. Kemudian untuk yang puasa 9 Zulhijjah ini yang kita laksanakan untuk kita yang tidak berhaji ya. Dan yang berhaji itu tidak berpuasa, hanya kita yang tidak berhaji, maka itu pahalanya menghapus dosa-dosa 2 tahun, maksudnya setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Nah itu amalan puasa sebelum kita kurban pada hari raya, karena kan kalau sudah hari tasrik maka kita berkurban. Nah itu amalannya berpuasa. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika malam Lebaran ya, jangan kita begadang begitu saja, tapi mari kita tunaikan sholat lain ya, sholat malam. Di sholat malam itu kita perbanyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang karena di malam Lebaran itu doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kan ada hari-hari memang, ada waktu-waktu memang yang tempat doa-doa kita diijabah oleh Allah. Salah satunya ketika malam takbirannya. Nah, kemudian setelah itu paginya kan kita sholat id. Setelah sholat Idul Adha, maka kita laksanakan kurban bagi yang berkurban. Jadi ini kurban untuk Rasulullah memang dia wajibkan untuk dirinya, tapi bagi umatnya itu sunnah bagi yang mampu. Insya Allah. Dan ketika kita memilih, jadi ibu yang mau memilih hewan kurban itu pilihlah hewan-hewan yang sehat tanpa cacat ya. Jadi jangan ketika kita memilih, misalnya kita mau berkurban kambing, jangan pilih kambing yang kempang ya, yang sempurna. Jangan kita memilih sapi misalnya yang tidak ada telinganya ya. Jadi kalau yang kita mau kurbankan itu adalah hewan yang sehat, yang sempurna ya. Jadi supaya kurban kita itu sempurna ya. Nah, kultum saya pada sore hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan ibu-ibu, karena kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.